Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bab syukur berkaitan kelaban iman. Syukur kadinto tahu bahwa itu nikmat dari Gusti Allah. Neko kaitu kelaban iman kadinto ma'arif iman paling utama iki kadinto mensucikan Allah, nyojake Allah dari setak pantas de pangeran. Apa sebagai manusia pada akibat Gusti Allah ni kau tak patut. Allah semak, Allah dekatnya tak pada bereng dekat tak sesama manusia. Tak pada. Mun panjenengan dekat berdepola. Mun panjenengan mendekatkan kepada Allah sobung bengketa. Allah dekat dengan sampean sobung pola sehingga merasa dirinya itu sobung karena terlalu dekat, akhirnya dirinya kadito merasa sobung sebagai sampean Gusti pada puncaknya. Tsumma idza arafadatan muqaddasan, ketika tahu orang itu, orang yang diberi nikmat itu bahwa Allah suci, maka tidak ada yang disucikan kecuali Allah tok disucikan, selainnya tidak disucikan. Menurut Allah disucikan dari sifat kekurangan. Jadi pokoknya tak pada bereng manusia laisa kami sayun utabak napa mukhalafatul lil hawadisi. Allah itu tidak sama dengan ciptaan yang dengan ciptaannya. Ladan tane kadeki mana panjenengan sobung sema suci kecuali Allah, kalau terpusat pada satu itu namanya tauhid. Setuju alam engki kadito muncul dari neko. Panjenengan mempunyai keyakinan bahwa alam neko bedena alam, bedena selain Allah ki dari neko, dari dat semaha sisitung neko. Jadi berarti panjenengan nikmat sekandi kadito dari dat neko, dari situng neko. Maka deki neko terjadi 4 derajat. Apa? Terjadi makrifat semacam neko ing dalam tingkat nomor 3 karena esena mensucikan Allah, mentauhidkan Allah, sampurna olehnya kegebesan Allah. Apa yang dikatakan sampurna kekuasaan Allah? Anape? Polana Allah ngebei alam, abri rezeki, wapi ni ko tak minta tolong de rasera. Berarti mundanto kebesaran Allah itu sampurna. Allah ngebei alam, tak minta de tolong de sera-sera, kedibin pangeran. Berarti ni ko de kemartina. Kegebesan Allah itu sampurna. Manusia kebesaran kuma kita sampurna, penuh kekurangannya manusia. Wan hadza, karena mensucikan Allah kalinto termasuk derajat pertama dalam bertauhid kepada Allah, maka Gusti Kanjeng Nabi menggambarkan agem para kita kuma ada budanto. Man qala subhanallah, sapana orang ngucap subhanallah falahu asyru hasanat, engki kadinto 1000 kebagusan. Situng riwayat lain subhanallah kadinto bisa meposa mapol tembung amal bagus
subhanallah kali itu bisa memberak. Arapa mek dento nilai ya? Karena mensucikan Allah. Jadi ngenangan panjenengan mon tepak dek pangeran, tepak tak meleset. Itu memang tujuannya. Panjenengan salat ngadep Gusti Allah. Dalam atena tepak. Itu loh. Namanya tauhid bener, iman bener. Umpamana panjenengan menghayal pangeran kelero, engki kelero tak tepaknya. Manakah itu penting ilmu tauhid kadito. Jadi siapa orang ngocak subhanallah subhanallah satu kali 10 kebaikan. La ilaha illallah berapa kebaikan? 20 kebaikan. Karena la ilaha illallah kan itu berarti yang membaca mentauhidkan Gusti Allah. Kalau mengatakan alhamdulillah, semua puji milik Allah. Semua puji milik Allah. Berapa kebagusan? Salatunan hasanah engki karinto 30 kebaikan. Karena nilai gila tahu dah makna. Abdul dzikri paling utama dzikir la ilaha illallah. Abdul dzikri la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah kalau ditimbang langit dan bumi beraneka. Kalimah la ilaha illallah. Jadi pengertian la ilaha illallah mun etan cepagi ning dalam atina manusia, atina lebih panjenengan berarti bernilai berat melebihi beran langit dan bumi. Lepola nak mon etan cepagi ongku sehingga dan to pengertian keneko. La ilaha illallah. Coba kiring. Sobung pangeran boleh saya keneng sempeh. Kalaban ibadah kecuali Allah ongke boleh. La maqsuda illallah. Anta matlubi panjenengan tok Gusti yang dituju. Waridho kamatlubi ridona panjenengan sesare bulan. Anta maqsudi waridho kamatlubi. Nikongko nomor 2. Odi setoju sampean Gusti. Ongke boleh la masyhuda illallah. Sobung tidak ada yang dipandang bula, tidak ada yang dilihat bula Gusti kecuali sampian. Karena semua itu menunjukkan dek sampian. Bedena alam napi apoi sebetulnya nutuake dek sampian. Berarti saya bos bula itunya neko sobung boleh ageng sampian. Lengkapi nutuaki. Terus mulai dan terdekuma neng atena reng letada kapi segala nikmat dari neko. Sehingga kekuatan abang tidak merasa dirinya yang kuat kecuali Allah memberi pengertian mantap menyatu dalam hatinya. Mondai sebenarnya la wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Namun tidak ada yang wujud kecuali Allah. Langin sobung. Nggih. Jadi kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi. Ini kok kalimat la ilaha illallah kalimat berharga kadento. Kalimat nilainya itu tinggi mon etan cepaki artena ing dalam bumi yaji la ilaha illallah. Terus akhirnya pengertian bule sobung Gusti arapa mek tidak ada karena aku tidak bisa apa-apa tanpamu. Kene kok tak bisa bederken iso akuli, tak bisa bernafas samon sobung pengiran nak berarti sebederken serang
pangeran. Nah, berarti sebut sangku nego pangeran mangka kalimat tauhid la ilaha illallah mon ete bengkalalange ben bumeh. Wa afdalud du'a utailu utamane doa iku alhamdulillah. Paling utamana doa engki karinto baca alhamdulillah muji de Gusti Allah. Terus boleh niku gambar dawuh kanjeng Nabi, boleh eser semacam niku. Gelak saya terangake gua. Wa qala ndau sapa kanjeng Nabi laisa arana apa syai'un suwiji-wiji minal azkari kang saking pira-pira zikir. Yudha'afu kan tentikal ma yudha'afu alhamdulillah. Tidak ada zikir yang dilipat-lipat kebaikannya seperti lipatannya zikir alhamdulillah. Jadi kata-kata alhamdulillah itu kebaikannya, pahalanya berlipat-lipat. Kenapa? Karena panjenengan ngakonen tandi penape. Tapi keduna sampean berarti mon gento panjenengan artinya dikembalikan kepada Allah. Niko nilai kebaikan lah, niko yang penting. Nah niko perhati-hati. Wala tadhunanna lan ojo nyono sira, jangan kamu menyangka anna hadhil hasanata sesungguhnya ikilah pira-pira kebaikan iku biizai tahriki lisan kelawan benderi cuma menggerakkan lisan bihadil kalimati kalan iki kalimat. Kebaikan tadi bukan cukup cuman menggerakkan lidah. Subhanallah, subhanallah. Tidak cukup mentak atau artina. Ngerti? Jangan kira anna hadil hasanat bahwa kebaikan gelak ya yang tadi disebut biizai tahriki lisan cukup menggerakkan lisan. Bihadil kalimat dengan kalimat-kalimat ini kalimat apa? Subhanallah, la ilaha illallah, alhamdulillah min ghairi husuli ma'aniha saking tanpa ngasilaken pira-pira maknane hadil kalimat fil qalbi dalam hati. Kalau dalam hatinya tidak ada pengertian, kosong. Lah niku perlu ngaji. Tak tahu artinya ngocak subhanallah. Ya gak bisa mendapatkan 10 kebaikan atau 20, 30. Karena bukan olahraga nalesan, tapi makna kandungan dari itu harus paham. Kudu ngerti. Lemun karo ocak tok. Sapa ora ngucap la ilaha illallah dahulal jannah bagi orang yang paham. Mun karo niro it sobung paedena neko parlo nang ngaji. Napa coba? Fa subhanallah mungko tawe kalimah subhanallah. Iku kalimatun kalimah tadullu kang nuduhaken apa kalimah ala takdisi ngatasi nyuciaken Allah. Kata-kata subhanallah kadinto mensucikan Gusti Pangeran. Disucikan disucikan dari nape? Mun kelambi soce dari napenya mana? Najis. Mon Pangeran Maha Suci dari sifat setapato dari Gusti Pangeran. Seperti nape contohnya mensifati Pangeran yang enggak pantas. Niko Quran jelas lagi caipun Allah. Wala taqulu thalatha. Jangan kalian berkata bahwa Allah itu 3. Jangan kalian beranggapan bahwa Allah itu 3.
Anggapan siapa Tuhan itu, Allah itu tiga? Orang Nasrani. Situng Allah dikatakan Ruhil Kudus. Nomor dua, pangeran bolehnya mana Al-Masih. Nomor telok Siti Maryam. Jadi pangeran itu telok. Pantas apa tak pantas? Nah, pantas. Maka kata Allah, wala taqulu thalathan, jangan kalian menganggap Tuhan ikut tiga. Kalau tiga berarti namanya musyrik, menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, ibadah bagaimanapun bentuknya ya gak diterima, karena hatinya kembali kepada Allah keliru. Jadi harus buto nih kok. Intahu, selesaikanlah ambuin, betulah menganggap Tuhan itu tiga. Khairal lakum, itu lebih baik bagi kalian. Berhentilah menganggap Tuhan itu tiga. Ya pun Allah, innamallahu ilahu wahid, Allah itu cuman satu. Pangeran dia cuma situng neko. Subhanahu, maha suci Allah lah neko. Maha suci Allah, ayyakuna lahu walad, kalau Allah itu punya anak. Maha suci Allah, kalau Allah itu punya anak, beranak artinya anak apa? Lahu ma fis samawati, jangan anggap Allah itu punya anak karena apa? Lahu ma fis samawati, karena eseda bumi berlangit, wa ma fil ardi, itu milik Allah. Kalau milik Allah berarti bukan anak, diantaranya yang penghuni langit, diantaranya penghuni bumi. Napa serang? Nabi Isa. Berarti Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Kenapa jangan Allah? Karena lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, karena seisi langit dan seisi bumi itu milik Gusti. Neko nyaman nah. Ayat ini membatalkan orang yang beranggapan bahwa Tuhan itu punya anak. Napa sebenar? Kabi yang ada di bumi miliknya Gusti Pangeran. Faman kana malikan lahuma wa ma fiha kana malikan lisa, karena Allah itu memiliki langit dan bumi dan isinya, berarti Allah memiliki Nabi Isa, bukan anaknya Allah. Ngerti? Wa idza kana mamlukaini, kalau semuanya itu dimiliki oleh Allah, langit dan bumi dimiliki Allah, bagaimana kok mengira bahwa Nabi Isa itu adalah anaknya Allah atau Siti Maryam itu istrinya Gusti Allah? Ikelero. Lah kenapa kok akidah dibenahi? Itu yang penting. Panja ibadah ngadep Gusti Allah, iktikot tegene kode pangeran kok tuh bener. Mun tak bener ngadep serah. Moro antara kita Kang Haji, mak jolin saya anggap Kang Haji tepak. Wah, diundi kakan galai gua. Lebunternya ku diundi. Karena tak tahu dia diundi. Padahal bunternya kok tanya jeron. Nah, bahaya itu. Ning ayat lain. Wa qalu ittakhadallahu walada. Orang Yahudi, orang musyrik, orang Nasara mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Katanya orang Yahudi, apa anggapannya terhadap Allah? Uzair dikatakan nabinya Allah.
Orang Nasara mengatakan Al-Masih, Nabi Isa itu anaknya Allah. Orang musyrik Arab apa yang dikatakan, menganggap bagaimana kepada Allah? Al-malaikatu banatullah. Para malaikat itu anak putrinya Tuhan. Jadi orang musyrik Arab menganggap bahwa para malaikat itu putrinya Tuhan, anak perempuan Allah. Orang ahli Mekah di beda sengocak dento Lata Uzza Manat itu anak perempuannya Tuhan, berhala kuah. Niku akidah. Jadi Islam niku dateng nggih membenahi akidahnya orang Islam yang rusak. Dulu. Karena secara naluri nggih bahwa orang hidup itu mencari siapa penguasa yang sebenarnya. Bodoh yang berganggapan matahari. Mencari gitu loh. Mencari siapa sebenarnya penguasa niku. Bodoh sengangkep nape? Api ini sembe orang Majusi. Bodoh sekajuh. Semuanya dan to nyari secara naluri dalam hati manusia nyari siapa penguasa dulu. Al-Quran utawa Islam datang membenahi akidah dulu petepa akidah saya sekutubi panjenengan sareng bola saya sempe kadinto. Boleh sengangkup neko membenahi itulah. Orang Yahudi beranggapan Uzair anak Tuhan. Orang Nasara bilang Nabi Isa itu anaknya Tuhan. Orang musyrik Arab bilang malaikat putri-putrinya Tuhan. Allah bagaimana? Subhanahu, maha suci Allah. Maha suci boleh. Maksudnya dari apa? Dari anggapan-anggapan yang enggak benar nih. Kok tak pantas pangeran andi anak? Tak pantas. Kalimat subhanahu kok tanzih mensucikan Allah dari ucapan-ucapan orang-orang Yahudi Nasara. Ballahu ma fis samawati wal ardi bali. Allah itu yang memiliki langit dan bumi. Engkimon kene kola Islam. Bodoh orang memang nyari kebenaran itu dicari. Misalnya salah orang lain Islam mencari kebenaran agama mana yang benar akidahnya diselidiki. Agama Yahudi diselidiki, Buddha diselidiki, orang Nasara diselidiki, kitab pakak dinto. Bitabit menemukan bahwa yang benar itu memang Islam. Akhirnya masuk Islam. Tak karena oning. Mohon kebanyakan orang-orang Islam keturunan tak mau belajar, gak mau belajar, sehingga beda peristiwa ada entone kok disangkanya biasa-biasa, repot. Kanjeng Nabi kadinto nentenin akidahna orang-orang musyrik Arab. Al-Quran membenahi ento niko tojuna keneko sarang bula yang dalam ngadep pangeran akidahnya petepak bodoh sengoca alam neko hanya apa kona mula alam kona berarti musyrik berarti berdepuli sekona selain Allah serang alam. Pokoknya mentawe iya Allah tok sobung senolongin pangeran kadintong. Banyak cerita-cerita Al-Quran membenahi akidah na orang. Khalaqas ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang bilan senontong kibadang pendeta na kiai na ulamaan orang Yahudi benasoro engki kadinto medaki pulih pangeran selain pangeran Allah
Jadi tauhid itu ya pangeran situng niku tok, mun beda boleh niku nyamana syirik. Adalah orang Yahudi menganggapnya kiai ulamanya itu, ulamanya orang Yahudi itu dari keturunan Harun, dari keturunan Nabi Harun. Kemudian orang Nasara ulamanya dari Kuma. Ya orang-orang setekun belajar bedikuma kenenga beneneng sawami masjid yang Kristen niku napa nyamana gereja beli gereja naniko engki kartu ngangkep pangeran bede boleh pangeran dan Allah, mereka itu tunduk mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mereka menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahidala. Padahal Allah itu memerintahkan mereka supaya beribadah cuman kepada Allah. Ilaha wahidah hanya Tuhan satu, la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, subhanahu, lah subhanahu boleh, subhanahu maha suci Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi umpamanya kena oleh rezeki, terus rezeki ngangkep dari keneko TV. Ada keneko mana? Oleh rezeki, en dalam keyakinan panjenengan rezeki neko yang ngangkep oleh na TV. Bener apa tak bener? Tak bener berarti beda boleh sekebel selain pangeran serang. Ya keneko. Setelah neko apa buto neko. Jadi rezeki di kuma boy dari serang, engki dari situ enggak dintong. Kemudian setelah keyakinannya mantap, kenapa ngocak subhanallah baru bernilai, dan adalah ucapan gelek karena neko panjenengan ngerti. Jadi kalimat-kalimat gelek engki kadintom mun subhanallah, kalimat yang menunjukkan mensucikan Allah. Kemudian wala ilaha illallah, sobung boleh pangeran angin Gusti Allah, neko kalimat tadullu ala tauhid, kalimat yang menunjukkan panjenengan itu mentauhidkan Allah. Bersyukur mentauhidkan opo kon napi apa dari neko kapi. Adalah napi niko. Kemudian wala ilaha illallah kalimatun tadullu ala tauhid, la ilaha illallah menunjukkan niko tauhid, kalimana niko. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah, kalimah alhamdulillah niko kalimah sunutuaki ala ma'rifatin nikmat, panjenengan ngaonengi nikmat dari sera nikmat kadintong engki minal wahid, dari sesitung niko. Jadi kata-kata alhamdulillah bene kunco mapol nyaman bedendeng lesan, nyaman bedelebu neng napa neng eber. Tapi kenekuan di pengertian bahwa nikmat itu bukan datang sendiri, tapi ada yang mendatangkan. Sereneko Allah sema situng. Jadi ucapan alhamdulillah neko nek gember neko. Badai kuncoman aderep nyaman bereneng leer. Alhamdulillah. Ini sebung pena. Dendong. Jadi wa aslul ni'am, aslina nikmat itu minallah, dari pangeran. Wal khalqu, sedangkan makhluk wasaid namanya pelantara, mek ngerteh kaki tangan pangeran. Wasbabunnya mana sabab. Wal mun'im hakikatan huwallah, sabri nikmat sejati itu siapa? Ya Allah. Jadi karena nikmat sekap dari Allah, walahul hamdu, maka puji na koto to cuaki da pangeran. Saya puji.
Tapi walahu syukru dan walahu syukru dan harus bersyukur. Jadi kata-kata alhamdulillah niku nape khobarun anjalali niku menceritakan tentang keagungan pangeran. Alhamdulillah, alhamdulillah berarti panjenengan ngagungake Gusti pangeran. Kenapa? Karena merasa nikmat kali itu dari Gusti Allah, dari panjenengan niku Gusti, berarti panjenengan ngagungake Gusti Allah. Wa syukru sedangkan syukur keneko neko menceritakan tentang bahwa nikmat itu dari Gusti pangeran. Neko syukura karena anggap keneko bahwa itu dari pangeran. Akan tetapi jangan gelagi kabeh dari Gusti pangeran. Akan tetapi diidini syukur de menosa pelantara gele senyambi gele nggih senyambi nikmat sedari pangeran niku ayidinin asyukur de menosa sehingga pada cocok malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia berarti tak syukur kepada Gusti pangeran. Karena niko merupakan napa kaki tangan pelantara kadinto. Ayidinin syukur manusia apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena syukur manusia niko lima fi min ta'thiril mahabbah ada pengaruh. Misalnya keneko binyambi, oh sekelangkong, can sebri, can sebri sekelangkong ngabes bahwa beanjia musakhorot, monte pada ye bi pangeran tak kira dia, nendela. Jadi sekaton kali itu syukuren apa pengaruhnya? Ta'thirul mahabbah beda ikatan kasih sayang. Mau tak syukur beli senten. Oh kan tentu bancen belis. Tapi kalau syukuren sekelangkong maka ada pautan kasih sayang antara satu dengan lainnya. Kenapa? Karena senajan bane dari abun syukurin. Ngerti? Beda kasih sayang lima fi min ta'thil mahabbah wal ulfa. Di situ ada kasih sayang. Neka dunya neko gebay nape? Gebay kasih sayang. Misalnya idil neko, idil senang do orang ki, dan anak orang. Idil kan itu nyambi sampai sering nyambi pau do remamoro. Oh, kasih sayang. Kasih sayang. Tapi dunya neko gebay ikatan detelah. Lene ko berna syukur agung syukur kadin tong mon ngaji ngerte deke praktek kaki ne ko parlona ilmu mengko subhanallah wa bihamdihi ada apa nah gisubung penapen tak paham do apa yang diucapkan kadin to moga-moga tete ilmu manfaat. Jadi umpamanya beda setepak, mangkana odi tadi itu kudu saling mahabbah. Umpamanya dan tadi, Kang Haji lebur de orang kadin toh ngerteh lebur pangeran. Kang Haji ini ko lebur de orang ini ke lebur pangeran. Deki ini ko norok ni ko, betul lah. Norok niku engki nyaman norok umpamana keneko andi kancah anan tokang anan andi gedong biskup ki nah terus keneko lebu dak gunto kena kancana anan poe tarik ke kercis gini kok lenten kena norok betul loh. Jadi ada kaitan akai terus beda orang misalnya keneko lebur de orang gelak lebur dak saya kesenangan pangeran juga norok. Lini ko perlu naudi saling kasih sayang. Umpamane keneko ledok pangeran ki ongkuna. Saya kebaji keneko tepak ke lebur pangeran asompet atina. Bahaya. Keneko cecok cantipin wit ke pangeran. Tapi keneko baji doreng saya kebaji pangeran.
asompet atena paling kesombongan sebut tu. Makanya kanjeng Nabi dua danto, Allahumma rzuqni hubbaka, ya Allah Gusti bula beriin rezeki lebur de sampian, ben lebur de orang selebur de sampian, ben pelebur bula de bareng samaraki lebur de sampian. Niko parana odi saling kasih sayang, jangan saling membenci, jangan saling benci. Karena kabeh itu nyari kasih sayang pangeran. Bisa lagi nih tanya, engkau dia boleh sayang pangeran, sayang enje de makhluk pangeran. Mun benci anda makhluk pangeran tak cocok, itu jelas ketika cocokin pangeran. Kan orang odi ini kusir senggup sih. Pangeran kena kau tak cocokan doreng. Iki jelas kena kau tak cocok dengan pangeran. Kena kau nggak boleh penape. Terus bireng orang ni kau tempak boleh kena kau dah kumah. Iblis betul lah. Itu hidup. Jadi belajar. Ayo kasih sayang hidup. Mesti berdeka ke orang ngajak macam ke orang ngami tak menghina orang. Setiap likuli sayin mazia. Setiap sesuatu itu berdeka lebih anak-anak hinsanya marohim wah. Budak lebih narwa menrokai nyonggol rabu. Moga-moga ada ilmu manfaat. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.